Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Saudara Revi telah memimpin doa. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Reviana Putri. Hadir, Bu. Oke. Rika Septian. Hadir, Bu. Serliana. Tara Pratiwi. Hadir, Bu. Wulan Ayu. Hadir, Bu. Hadir semua ya untuk siang hari ini. Baik, di pertemuan Ya, Bu, minggu. hadir. Oke. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang APBD dan APBN. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai perpajakan. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Apakah PPT Ibu bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis peran, fungsi, kemudian dan manfaat perpajakan, serta bisa mengevaluasinya. Kalian di sini tentu sudah tidak asing dengan istilah pajak. Ibarat kata semua yang kita lakukan itu pasti ada pajaknya. Selanjutnya ada cara pemungutan pajak. Yang pertama ada sel-sel nyata atau real. Pemungutannya itu bisa di akhir tahun. Kemudian ada sel-sel anggapan atau fiktif, yang dimana pemungutan ini itu biasanya dipungut di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya. Kemudian ada sel-sel campuran. Ini biasanya pajaknya itu dipungut di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahunnya. Selanjutnya materi kita itu ada hambatan pemungutan pajak. Apa-apa saja sih hambatan-hambatan itu sendiri di perpajakan? Yang pertama itu ada perlawanan pasif nih. Sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami oleh masyarakat dan krisis ekonomi. Selanjutnya ada perlawanan aktif. Wajib pajak sengaja menghindari pajak. Kemudian ada tax avoidance, usaha beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Selanjutnya ada tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan itu sendiri. Baik, akan Ibu simpulkan, didengar baik-baik ya semuanya. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut negara baik pemerintah pusat maupun daerah, diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah maupun mempunyai tujuan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Untuk jenis pajak ini terdiri dari beberapa macam. Di sini ada menurut golongannya. Yang pertama itu adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya saja itu ada pajak penghasilan. Nah, untuk yang pajak tidak langsung itu pajak yang pada akhirnya itu dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada jenis pajak menurut sifatnya. Ada dua, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya.
yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Untuk objektif sendiri itu merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak tersebut. Kemudian ada jenis pajak menurut lembaga yang memungutnya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya saja ada PPH, PPN, PPNBM, PBB, Bea Matrai. Di sini ada yang tahu PPNBM itu apa? Pajak penjualan terhadap barang mewah, Bu. Bagus. Kalau PBB? Pajak bumi dan bangunan, Bu. Bagus. Semuanya pasti sudah pernah mendengar sebelumnya. Kayak mungkin di rumahnya orang tuanya itu membayar pajak motor, pajak bangunan, pasti sudah sering ya semuanya. Jadi Ibu rasa ini bukan hal yang sulit gitu. Selanjutnya ada pembagian hukum pajak. Ada hukum pajak material dan ada hukum pajak formal. Hukum pajak material ini sendiri mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbul, dan hapusnya utang pajak yang hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Di sini ada undang-undang pajak penghasilan dan undang-undang pajak, dan ada PPN. Kemudian untuk pajak formal sendiri, tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Di sini ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang SP, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ada kedudukan hukum pajak. Yang pertama ada hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana ini mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan seperti tidak membayar pajak sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian ada hukum perdata, di mana di sini mencari dasar kemungkinan pengutan atau kejadian, keadaan, dan perubahan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdatanya. Selanjutnya ada sanksi perpajakan. Yang pertama, jika telat itu akan dikenakan bunga. Kemudian ada bisa dikenakan dendanya. Dan jika sudah lama dan tidak dibayar-bayarkan itu, maka akan dikenakan sanksi pidana karena sudah ada undang-undang yang berlaku. Nah, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap perpajakan. Misalnya saja pada November tahun 2021 kemarin itu ada 2 orang dan 1 korporasi di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan. Mereka ini diduga tak membayar pajak selama setahun, sehingga menimbulkan kerugian negara itu sebanyak kurang lebih 2,6 miliar. Nah, hal ini tuh tentu sangat merugikan. Karena apa? Karena dapat mengurangi tax rasio negara kita. Jadi dari permasalahan ini, Ibu ingin kalian mendiskusikan solusinya itu seperti apa. Jadi kan ada banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap pajak yang menyebabkan permintaan pajak di Indonesia itu menjadi kecil. Nah, berikan solusi terkait masalah tersebut sesuai dengan hasil diskusi kelompok yang mengacu pada buku pegangan yang udah Ibu berikan. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang nantinya untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini. Ibu akan membagi kalian untuk masuk breakout room ya. Gimana untuk kelompok 1, apakah ada kendala dalam pengerjaannya? Belum ada, Bu. Belum ada Oke, bisa dilanjut dulu ya. Ibu mau lihat ke kelompok terlebih dulu. Nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan. Kelompok 2 nih, ada kendala atau gimana? 2 belum ada. Ini lagi proses pengerjaan, Bu. Oke, bagus. Selanjutkan ya, Ibu tinggal dulu. Ibu mau lanjut ke kelompok 1 lagi. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Oke, selamat mengerja. Sudah selesai semua atau ada yang belum selesai? Waktu 30 menit cukup tidak untuk diskusi tadi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bagus. Baik, di sini Ibu minta untuk yang pertama, kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Sudah selesai kelompok 1? Iya, Bu, sudah.
Oke, untuk kelompok 1 tadi sudah bagus dan sudah relevan sesuai dengan tadi Ibu juga lihat di buku itu sudah sama gitu. Jadi sebelumnya Ibu mau dengar dulu nih tanggapan dari kelompok 2 itu seperti apa? Baik, menurut kelompok kami secara keseluruhan presentasi dari kelompok 1 tadi sudah bagus. Penjelasannya sudah dapat kami terima dengan baik. Akan tetapi dari hasil eksplor dari kelompok 2, kami memiliki solusi yang berbeda dari kelompok 1. Berbedanya itu seperti apa? Bisa dipresentasikan untuk kelompok 2, silakan. Jadi di sini masih adakah yang ingin ditanyakan atau masih yang dibingungkan? Apakah sudah jelas atau belum jelas nih? Sudah jelas-jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Bagus. Karena sudah jelas, Ibu minta salah satu dari kalian itu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pajak. Siapa yang berani? Ayo. Saya, Bu. Silahkan untuk Sherlina Cahyani Tias. Jadi pajak itu merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang lain sudah paham apa yang dijelaskan oleh Sherlina tadi? Sudah jelas, Bu. Bagus. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, apa saja sih jenis-jenis pajak yang sudah kalian ketahui? Ibu tunjuk aja ya. Ulan. Kalau untuk jenis-jenis pajak itu ada banyak banget, Bu. Yang pertama itu ada PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai, PKB, BBNKB, terus masih banyak lagi, Bu. Nih, mengapa pajak itu ada gitu? Rike, gimana menurut pendapatmu? Kenapa pajak itu ada gitu? Menurut saya, karena pajak itu memiliki beberapa fungsi dan manfaat untuk perekonomian. Di antaranya, pajak memiliki fungsi anggaran, stabilitas ekonomi, pemerataan, dan juga alokasi. Oke, bagus. Jawaban yang bagus sekali. Apa saja sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi para pelanggaran terhadap perpajakan yang tadi itu udah kalian bahas gitu? Ada yang bisa menyampaikan? Ibu mau Revi dong. Revi, silakan. Baik, Bu. Menjawab, menurut saya bisa dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang perpajakan. Kemudian juga bisa melakukan sosialisasi dan melakukan tax amnesty, Bu. Oke, betul sekali. Ya, pemerintah tuh seharusnya juga memberlakukan undang-undang yang berlaku itu tuh harus relevan, harus tegas juga agar para wajib pajak itu tidak gimana ya, tidak menyepelekan tugasnya mereka gitu loh. Oke, dari hasil diskusi kita hari ini itu semuanya sudah bagus dan hasilnya sudah tepat sekali sesuai dengan materi pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Bagus. Di sini untuk laporan hasilnya tadi, hasil diskusi kalian, tolong nanti dikirim ya di link Google Form yang Ibu kasih ke WhatsApp group. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup bagus dan terima kasih untuk yang telah mengikuti pembelajaran kita itu dengan baik pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga nantinya pembelajaran selanjutnya itu kalian jadi lebih paham gitu. Semoga apa yang kita pelajari ini tuh untuk bisa bermanfaat juga. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.